Nabi sudah prediksi dan mukjizat ini mesti terjadi. Umat ini akan terpecah sebagaimana terpecahnya umat-umat sebelum. Betul? Siapa? Yahudi 71 golongan. Kemudian Nasrani 72. Umat Islam 73. Nabi SAW jelaskan yang semuanya batil. Betul kan? Kenapa dikatakan batil? Masuk neraka semuanya. 73, 72 golongan mesti masuk neraka. Tapi antum jangan baperan dulu. Oh berarti antum nuduh saya masuk neraka. Enggak, demi Allah saya enggak nuduh antum masuk neraka. Mungkin besok 2 hari menjelang antum mati antum tobat, nasuha lebih dari saya. Nauzubillah, jangan saya nanti bikin dosa pula, nauzubillah. Enggak, saya tidak sedang menghukum bahwa si fulan yang ikut golongan ini masuk neraka. Enggak, itu enggak urusan kita. Jelas maksud saya? Misalnya sekarang antum, misalnya dalam pikiran antum si fulan dari kaum muslimin berpaham khawarij, melawan pemerintah misalnya. Lalu antum bilang si fulan itu masuk neraka, tuh tahu enggak? Saya enggak ikut, saya enggak ikut. Antum ikut buat bola sendiri, saya enggak mau. Ya, tapi kalau tahun tadakat apakah khawarij terancam masuk neraka? Saya bilang iya. Khawarij potensi masuk neraka. Dengan khawarij al-sunnah juga. Al-sunnah juga potensi masuk neraka. Tadi dari bab lain, bab maksiat mungkin. Kaum muslimin dan muslimat, ketika kita mengaji ini, yang mendengar baik kita yang setuju maupun tidak setuju dengan baperan. Ini nasihat saya. Sebab kalau sudah baperan seperti orang-orang dulu, Abu Jahal itu tahu dia nabi itu benar, tapi dia baperan. Itu masalahnya. Masa Bani Hasyim ada nabi, di Bani Makhzum enggak ada. Nah, kan itu masalahnya. Saya tuntun aja masuk surga, kami masuk neraka. Semua orang sesat katanya, yang benar dia sendiri. Antum baperan. Kita bukan masalah itu sekarang. Masalahnya membahas kaji. Nabi katakan yang benar itu hanya satu. Dan inilah sikap sahabat ketika bangkitnya bid'ah dalam Islam. Sikap mereka bukan mengatakan itu kan pendapat dia, harus diakui juga. Benaran ada juga pada dia, bukan kita benar semua. Bukan itu. Yang salah tetap salah. Dan jangan diberikan peluang untuk memasukkan kesalahannya pada diri kita. Kita tahu salah di mana tadi? Ya, dengan ilmu kaum muslimin muslimat. Ilmunya bukan ilmu perasaan dan perkiraan, tidak, tapi ilmu yang kita talaqi daripada Nabi, dari sahabat dan sahabat dari Nabi SAW, bagaimana mereka menyikapi para ahli-ahli bid'ah yang lahir di masanya. Ketika Ma'bad al-Juhani di Basra tadi memiliki pemahaman qadariyah, anti qadar, maka dia ditahzir oleh sahabat semuanya. Bahkan Muhammad bin Sirin datang kepadanya, dia di Basra itu, datang orang qadariyah kepadanya, saya ingin bicara dengan Syekh satu kata saja, ngajak dia diskusi, katanya enggak, setengah pun saya tak mau, padahal dia ulama besar. Tapi tentu saja kaum muslimin dan muslimat, ini di saat sunnah hidup. Ahlus sunnah itu punya izzah, tapi di saat sunnah itu diputarbalikkan orang, yang ahli bid'ah jadi ahli sunnah, yang ahli sunnah jadi ahli bid'ah. Ini kan masalah besar. Itulah sebabnya kenapa banyak pembicaraan sekarang dengan masalah ini, karena tidak, orang yang dulunya tak mengakui dirinya ahlus sunnah sudah menjadi ahlu sunnah. Orang yang dulu membenci as-salaf, ya, pemahaman salaf, sampai-sampai tegar mengatakan as-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Salaf itu lebih selamat dan khalaf itu lebih berilmu dan lebih hikmah. Sekarang enggak, sudah juga ingin mengatakan ikut salaf. Yang benar-benar ikut salaf dianggap talaf. Makanya kita perlu dudukkan masalah ini. Tapi jangan baperan ya.